Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah illa haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu ilayya nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Surat sebentar. Surat Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baik, jamaah Masjid Al-Jazirah yang dirahmati Allah, yang pertama-tama seperti biasa sebelum kita mulai semua kegiatan kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberi kita begitu banyak nikmat, termasuk juga nikmat ukhuwah ini. Karena saya nggak tahu tiba-tiba diminta ngisi kajian gitu ya. Padahal saya nggak kenal sama Mas Harif itu kan. Iya. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya artinya bahwa Allah begitu banyak beri kita begitu banyak nikmat, iman Islam, iman ihsan, yang darinya kita terus bertemu dalam kebaikan dan ketaatan, sehingga kemudian kita semakin membaikkan diri dalam soal kehidupan ini. Luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan. Allah memberikan kepada kita begitu banyak juga kenikmatan bersama dengan Ramadan yang kurang lebih nggak sampai 10 hari lagi akan kita hadapi. Satu persiapan yang juga tidak penting adalah bersama dengan itu biasanya banyak kalangan ulama menghitung nisab zakat itu dilakukan menghitung haulnya itu dipaskan di bulan Sya'ban, dan akhirnya bisa ditunaikan kewajiban zakatnya itu pada bulan Ramadan. Karena begitu banyak kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan, harapannya tentu itu yang menjadi harapan utamanya adalah mereka mengalokasikan zakatnya pada bulan Ramadan. Nah, Bapak-bapak sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara zakat, sebenarnya mungkin saya mulai dari sini dulu. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi bahwa visi dan misi hidup seorang mukmin itu sebenarnya sederhana. Kalau visinya itu sebenarnya kan kalau yang Allah katakan di surat Qul innama ana basyarukum misluhum. Kalau yang terkait dengan surat terkait dengan kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat itu Allah menyebutkan bahwa realitas kehidupan itu sebenarnya adalah ibtila. Ibtila itu adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta, yang pertama Allah ciptakan kepada kita kematian, wal hayat. Sebenarnya hidup itu mati dulu atau hidup dulu sebenarnya sih? Hidup itu mati dulu atau hidup dulu? Kehidupan sesungguhnya itu adalah kematian dahuluan atau kehidupan duluan? Mati kan? Karena Allah dikatakan di surat Al-Baqarah itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum ahya summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Jadi ada 4 fase kehidupan itu. Tapi semua rangkaian kehidupan itu sebenarnya adalah fase-fase ujian. Nah, fase ujian itu yang menyebabkan kepada kita harusnya paham ideal kita tentang orientasi hidup kita. Makanya di surat Kahfi ini yang disuruh kita baca setiap Jumat disunahkan ya. Itu bahwa sesungguhnya kalau kita lihat visi hidup itu bahwa kita itu adalah liqa Arab itu adalah pertemuan kita dengan Allah sebagai orientasi. Artinya cita-cita tertinggi kita itu dalam hidup ini adalah visi kita adalah bertemu dengan Allah. Nah, ketika pertemuan itu menjadi sebuah orientasi, sebuah obsesi, sebuah keinginan, maka apa syaratnya? Nah, misi hidup itu yang menerjemahkan. Nah, misi hidup lihat ini dijelaskan, falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sederhana. Jadi orientasi kita dalam hidup itu mau ketemu sama Allah, tetapi cara kita melaksanakan hidup atau menjalankan misi hidup kita itu dengan cara beramal soleh. Yang pertama, yang kedua ada musyrik. Ada musyrik itu kalau diterjemahkan dengan pengertian meniadakan semua perilaku syirik. Kalau menerjemahkan perilaku syirik itu kayak apa Pak sebenarnya?
Artinya kan syirik itu sebenarnya menafikan realitas Allah sebagai sandaran dalam setiap kebijakan atau keputusan dalam sikap. Kalau kita misalnya, sederhana saja misalnya, mengelola keuangan, ini tadi berhubungan dengan zakat nih ya, mengelola keuangan kita atas semua kewajiban kita kepada Allah tidak kita lakukan, artinya kita menafikan realitas Allah tidak? Betul tidak nih? Artinya dalam dimensi itu sebenarnya kita tidak melaksanakan perintah Allah dan secara otomatis itu berarti menafikan realitas Allah di hadapan kita. Sederhana sebetulnya cara merenungkannya itu sederhana. Intinya gini, kalau saya melakukan satu hal yang apapun yang saya lakukan itu outputnya itu tidak mengikuti perintah syariat, makanya itu sama dengan kita menafikan realitas Allah. Nah kalau itu terjadi maka sebenarnya kita sudah masuk kategori perilaku syirik kan. Makanya ayat ini luar biasa Pak. Artinya membahas tentang kita betapa kompleksnya kehidupan, tetapi bisa disederhanakan dengan dua tema ini. Artinya kalau kita mau selamat di dunia ini cuma dua paradigma mindset yang kita punya. Yang pertama itu menjadikan Allah sebagai orientasi dalam soal visi, dan dalam misi kehidupan kita itu adalah falyamal amalan solihah, beramal soleh. Yang amal soleh itu tidak boleh ada unsur dimensi syirik. Nah ini yang luar biasa itu Pak. Nah nanti konteks dengan zakat hubungannya di mana? Ini makanya kan kalau memahami zakat, kalau cuma tahu zakat saja mungkin stimulannya nggak terlalu kuat. Tapi kalau berangkat dari sini, insya Allah pemahaman kita tentang zakat itu jauh lebih utuh. Ini yang selama ini tidak dieksplorasi oleh banyak asatidz. Nah ini yang kita maksud dengan ini misi perjumpaan kita dengan Allah sebagai orientasi. Maka kemudian amal soleh dan perilaku tidak melakukan perilaku syirik itu misi kita. Makanya mulai hari ini seyogyanya semua hal yang berhubungan dengan tanggung jawab syara kita kepada Allah, itminan kita, tenang kita, tunduk kita kepada Allah dalam sikap perilaku, terutama dalam soal harta, nanti itu mau nggak mau harus kembali kepada Allah. Coba sekarang saya tanya kepada kita semua. Sekarang harga emas berapa Pak? Hampir 2,9 ya, terakhir 2,9 itu. Bayangkan kalau 2,9, kalau kita tahu zakat itu 85 gram emas, 85 gram ya, 85 gram, berarti kan kalau dikalikan katakanlah hampir 3 juta dikali 80 saja berarti 240 juta. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang punya uang di rekening yang nisabnya tadi itu senilai 240 juta dan itu memenuhi haul karena sudah dimiliki selama setahun, yang sampai hari ini sudah ditunaikan zakatnya. Ini menarik ini kan. Artinya satu sisi kita punya uang, tapi cara mengelola uang kita nggak sesuai dengan visi hidup kita, gitu maksudnya gitu loh. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti kita lihat kayak apa model pemahaman kita tentang zakat. Jadi, anak berangkat dari ini dulu lah gitu, supaya kita nyambung juga nih. Nah, karena syariat itu sebenarnya punya orientasi kepada 5 aspek. Dari mulai hifdzuddin, bahwa agama itu menjaga agama ya. Di surat yang lalu katakan lakum dinukum waliyadin, itu tidak boleh kita intervensi. Bahkan kita pun kepada orang-orang ahli kitab saja tidak boleh saling mendistorsi gitu ya. Saking pentingnya bahwa syariat itu menjadi penting buat kita. Yang kedua ada an-nafs al-hayat, bahwa syariat itu diciptakan untuk menciptakan kehidupan kita. Makanya coba kalau kita perhatikan. Membunuh orang ya. Itu kisosnya apa Pak? Dibunuh. Luar biasa kan? Supaya kita mikir nih bahwa syariat itu membuat kita dulu jauh lebih aman. Artinya dalam dimensi hayat, dalam dimensi kehidupan, sesungguhnya kita tidak bisa main-main. Nah, ini contoh menerjemahkan visi dalam kehidupan itu. Nah, termasuk jadi misalnya akal. Coba kita perhatikan, kalau kita hilang akal, itu wajib sholat enggak? Enggak, luar biasa kan? Allah tuh begitu wise-nya, begitu bijaknya, dan begitu adilnya cara beliau menetapkan kebijakan syariat itu kepada kita dalam soal implementasi. Ini yang luar biasa. Nah, nanti kita lihat korelasi berhubungan dengan syariat dengan mal seperti apa. Termasuk soal nasab nih, soal nasab. Makanya kita disuruh mempertahankan, menjaga betul-betul apapun yang berhubungan dengan soal apa nih? Soal nasab. Kita nggak boleh dekat-dekat zina. Kenapa soal zina? Zina itu mendistorsi nasab. Itu bisa bayangkan kalau semua orang kita kumpul dengan semua orang dan kemudian lahir anak yang tidak jelas kepada siapa dia manggil bapak. Kira-kira
Halal nggak pernikahan di antara anak kita, Pak? Nggak halal itu. Itu mendistorsi jalannya peradaban. Makanya Allah ciptakan syariat sejak awal itu tujuannya tadi itu. Makanya kalau kita nggak mereferensi, nggak merefer ke ini, ke apa yang kita sebut dengan maqasidus syariah, tujuan dibuatnya syariah, itu yang membuat kita jadi tidak jelas hidup ini. Saya pernah baca di sebuah situs itu, Pak ya. Di situs itu ada gambar orang sedang ngamen. Yang ngamen itu kan kalau orang ngamen bawa dua gitar tuh, yang satu gitar di belakangnya dia tulisin, ini tulisannya begini. Please donate for DNA test. Probably my wife is my lost sister. Silahkan berdonasi kepada saya karena saya sedang butuh uang untuk tes DNA. Tes DNA itu minimal sekarang 2,4 juta, Pak. Minimal itu ya. Jadi ayo orang barat nih lagi ngamen, dua gitar dia nyanyi, di gitar belakang itu, yang belakangnya itu dia tulisin tuh, please donate for DNA test, probably my wife. Antum bisa bayangkan ada sebuah komunitas yang dia tidak tahu siapa dia memanggil ke bapaknya dari istri yang calon istri yang dia panggil, yang mau jadikan dia yang dijadikan istrinya. Belakangan dia tahu bahwa ternyata istri yang dia nikah itu adalah adik kandungnya. Karena semua orang dalam tanda petik jajannya itu, dan akhirnya melahirkan anak yang sebetulnya dia satu bapak yang sama, walau dari ibu yang berbeda. Allah, ngeri sekali, Pak. Itulah kepentingan syariah itu. Kita tenang betul hidup ini, Pak, dengan syariah itu. Itu yang menyemangati kita hidup itu karena kita tahu bahwa syariat jalan kemaslahatan yang kita rasakan, impact-nya itu not just about literation, tidak soal literasi bahwa kita tuh pinter, tapi bahwa kehidupan kita itu menjadi maslahat secara konkret gitu. Luar biasa, Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Nah, terutama pada sisi mal nih, dari sisi mal nih, dari harta. Tadi saya contohkan gitu ya, betapa zakat itu nantinya, zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf itu ya, menjadi satu media mainstream tentang bagaimana cara kita mengelola proses hubungan kita secara horizontal nih. Kalau hubungan kita secara baik secara Allah, tapi hubungan horizontal kita nggak baik, Allah bilang kan nggak jadi baik itu. Kenapa begitu? Coba perhatikan ya. Abu Bakar itu ketika Rasulullah wafat, ini kita baca sirah ya. Banyak orang-orang Quraisy, orang-orang mukmin dari Quraisy itu yang munafik mengatakan begini, kami tidak mau bayar zakat karena Rasulullah wafat. Tapi yang dilakukan Abu Bakar apa? Beliau mengatakan, ini kan waktu itu terjadi perdebatan antara dirinya dengan Umar. Umar waktu itu tidak setuju kalau beliau akan melakukan penegasan. Penegasan itu artinya sampai memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Ini teman-teman luar biasa. Beliau mengatakan, la uqatilana man faraqa bainas salat wa zakat. Aku akan bunuh, dalam tanda petik ya. Bahasanya itu kalau bahasa Al-Qur'an, la uqatilan itu aku benar-benar akan memerangi, sebutnya begitu ya. Tapi kalau dalam konteks ini sebenarnya betul-betul membunuh. Aku akan bunuh siapapun yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Tahukah kita, Pak, bahwa zakat itu disebut bersama dengan sholat itu sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan urgensi apa? Pentingnya zakat itu dalam cara kita membangun soal peribadatan kepada Allah di sebelah sholat. Artinya apa di sebelah sholat? Berdampingan, Pak. Nah, kalau antum bahas lagi, kalau kita bahas lagi, mau eksplor lagi lebih dalam itu sini, surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu surat yang berbicara tentang orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak pernah mengamalkan doktrin berbagi. Yang disebut Al-Ma'un itu sebenarnya doktrin berbagi. Nah, itu yang sebenarnya tidak dibudayakan dalam kultur kita. Sampai kemudian Allah katakan, ara'aital ladzina yukadzibu biddin. Termasuk orang yang mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama itu? Karena sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang secara finansial mampu tapi tidak menunaikan kewajiban berbaginya. Nah, kewajiban berbagi yang asasi itu memang sebetulnya infak. Infak itu nanti kita jelaskan. Itu kalau diterjemahkan kepada dimensi yang lebih besar, termasuk include dalamnya adalah soal zakat, teman-teman. Makanya sebelum kita bicara zakat, saya kesini dulu dah. Nah, ya sekalian, teman-teman sekalian, ini yang menjadi concern kita, dan ini hadisnya, Masya Allah luar biasa. Makanya saya kalau ngisi kajian, saya usahakan pakai slide itu supaya kita bisa banyak. Karena belajar pakai visual itu ternyata bisa meningkatkan pemahaman sampai 40%. Nah, jadi ya kalau ngomong saja mungkin kalau zamannya Rasul mungkin wajar karena teknologi belum sampai. Tapi kalau kita ada teknologi, kenapa kita nggak manfaatkan teknologi? Orang judul aja mohon maaf ya pakai teknologi kan. Masa kita belajar nggak kalah sama teknologi gitu kan?
Nah, jadi ini alasannya kenapa saya pakai ini. Nah, ikhwah sekalian ini teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal hadis ini mengkritisi berat kepada kita soal cara kita mengelola aset. Jadi ada 4 pertanyaan ini kan, la tazul qadama ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'alu an khamsi ditanya kepada 5 perkara. An umurihi tentang saya lengkapkan saja ya supaya bisa lihat terjemahnya. Jadi kita tuh nggak akan pernah selamat di akhirat nanti kecuali kita bisa menjawab 5 hal. Ini ya, 5 hal. An khamsin an umurihi fi ma afna, umurnya dialokasikan buat apa? Yang pertama. Kemudian sababi fi ma ablah, usia mudanya, ini makanya yang muda-muda nih. Kayak tua aja gitu ya. Ngomongin orang muda gitu ya, padahal masih muda juga gitu. Nah, jadi usia itu dikemanakan usia kita itu. Kemudian yang kedua nih, wa malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Khusus untuk harta itu 2 hal yang ditanya. Kalau umur kan dihabiskan kemana? Kalau umur, kemudian usia sama dengan kalau yang pertama soal umur. Masa muda dihabiskan kemana? Tapi kalau harta Pak, yang ditanya 2 hal. Ini menarik nih. Ini yang pertama soal iktisab, min aina iktasabahu, ini soal resources, dan yang kedua soal expenses. Ini istilah. Ya kalau kita punya uang itu kan yang dicari kita tuh soal sumber sama alokasi. Tapi kalau umur itu kemana dihabiskan, kalau usia kemana dialokasikan. Tapi kalau harta nggak main-main, kita nyarinya dari mana, terus kemana dialokasi. Wah ini luar biasa, berat sekali. Makanya kenapa saya minta kajian yang pertama saya pengen bicara soal zakat dulu, supaya ini jadi aspek yang meridoi kita soal bertumbuh dan berkembangnya kita dalam soal ketaatan yang tidak semu. Karena kebanyakan tadi itu kita banyak dalam bid'ah yang lain zakatnya sampai lupa itu. Saya sebut sampai lupa, boleh saya sebut Pak ya? Tahu tidak Bapak-Bapak sekalian, data terakhir yang kita punya di NTB ini, potensi zakat kita di NTB itu 2,8 T. Berapa? 2,8 T. Kita sebut angkanya ya sekarang yang bisa diakumulasi oleh Basnas. Basnas itu tahun lalu itu tahun 2024 itu hanya mengakumulasi 45 miliar. Itu berapa persen itu kira-kira Pak? 45 dari dengan 2,8 T. Enggak sampai 1% kan? Saya punya data itu miris Pak. Kenapa miris? Itu yang saya sampaikan itu, bahwa kenapa kok kita dengan doktrin yang sangat konkret ya, yang sangat membaikkan kita, tapi kita nggak pernah bertumbuh dalam soal awareness itu gitu loh, bahwa zakat ini luar biasa gitu. Nggak sampai 1,5% yang bayar zakat itu Pak. Padahal di sini lembaga filantropi banyak. Kebetulan Tiang juga bekerja di lembaga zakat. Tiang bekerja di Dasi, di fundraisernya. Pak Dasi itu Pak tahun lalu kita hanya mengakumulasi 16 miliar. Wajar karena kita lembaga ambil zakat non government punya, yang kita bekerja tanpa supporting dari pemerintah. Tapi negara saja yang punya Basnas itu hanya mengakumulasi 45 miliar, 45 point something lah. So pertanyaannya menarik. Kalau diakumulasi secara keseluruhan, jumlah total zakat yang terakumulasi di Mataram ini, di NTB ini, itu tidak melebihi 200 miliar. Jadi itu yang saya sebut menyedihkan Pak, kalau saya bilang. Menyedihkan enggak? Betul Pak, itu menyedihkan. Jadi jangan main-main Pak, ini satu hal ini tentang zakat ini ya Allah. Makanya saya itu kemana-mana Pak ya. Orang itu menganggap sederhana banget tentang kewajiban zakat itu. Padahal dia beriringan dengan sholat. Berapa kali disebut tadi? 32 kali. Ada 6 yang tidak dalam bentuk zakat. Ada dalam bentuk berbagi, dalam bentuk seperti Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian itu mencapai hakikat sesungguhnya tentang kebajikan kalau kalian tidak pernah membagi atau berbagi tentang apapun yang kalian cintai. Luar biasa. Itu Al-Qur'an bicara. Jadi indikasi kebaikan buat kita itu Pak, sebenarnya diukur bagaimana cara kita membangun kebaikan di sekitar kita. Makanya Rasul mengatakan khairun anfa'uhum linnas itu memang maknanya ijmal banget, global banget, tetapi dalam dimensi sebenarnya bisa menjadi sangat faktual. Nah, itu ikhwas sekalian ya. Jadi yang pertama iktisabnya ini.
Hisab itu sumber. Jadi kalau kita cari uang, kalau kita mau ya, kita semua pengen menghadap Allah dengan ridhonya gitu ya. Dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an itu. Tapi pertanyaannya, benar nggak cara kita cari uang itu yang pertama? Setelah yang pertama, yang kedua, baru kemudian cara kita membelanjakan. Nah ini yang penting ini. Karena zakat itu dimulai dari kata infak sebetulnya. Zakat itu satu terma yang sebenarnya menjadi turunan banyak dari kata yang disebut infak. Infak itu expense. Expense itu semua belanja kita. Bayangkan sekarang pertanyaannya, kalau kebetulan Tiang juga profesi Tiang itu di financial planner, perencana keuangan. Makanya gelar Anda di RFP belakang itu Registered Financial Planner, itu perencana keuangan. Jadi perencana keuangan itu begini. Kalau kita punya uang, kita punya kewajiban 4 hal. 4 hal itu yang pertama kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada orang lain, kewajiban kita pada masa datang, baru kemudian kewajiban kita untuk masa kini. Kalau kita punya uang, kira-kira ini dikerjakan nggak nih? Biasanya terbalik gitu. Kita habiskan buat kita, kewajiban masa depan tidak pernah kita pikirkan. Terus kewajiban kepada orang, hutang, kita ngemplang. Apalagi kewajiban kita kepada Allah. Bukan 1, 2, 3, 4, tapi 4, 3, 2, 1. Nah, di sisi perencanaan keuangan, itu yang sebenarnya dibahas tentang bagaimana caranya mengelola 4 aspek ini secara simultan. Walaupun sebenarnya basic konsepnya itu lebih banyak kepada soal proteksi, kemudian investasi, pajak, satu lagi buat manajemen, cara pengelolaan kekayaan. Sampai kita punya namanya kasus di Islam, kita punya namanya faraid. Gimana sih cara kita mendistribusi aset kita kepada anak-anak? Nanti kita kenal namanya wasiat gitu ya. Dan jumlah wasiat itu kan tidak boleh lebih dari 30% harta. 30%. Jadi Allah itu mengaturnya luar biasa, Pak. Nah, itu yang disebut dengan wealth management, bagaimana cara kita mengelola kekayaan. Islam punya konsep itu jauh sebelum orang-orang di financial planner mengenal di abad 20 ini. Kita sudah mengenalnya 14 abad yang lalu. Nah, tapi ini masalahnya. Jadi ayat ini menjadi trigger penting bahwa sesungguhnya ada something wrong dalam cara kita membangun soal harta. Nah, ikhwan sekalian, ini makanya kemudian sebelum kita bicara zakat, inilah kita lihat. Nah, ini sebenarnya yang kalau dibahas di financial planning itu. Nanti ada proteksi, mengakumulasi dan memberdayakan harta sampai ke distribusi. Ini yang nanti bicara soal, kalau distribusi itu nanti kita bicara soal wasiat, kita bicara soal warisan, nanti kita bicara soal wakaf. Itu kan wakaf itu kan yang Abu Bakar bilang gitu. Ini sudah aku punya kebun ini pas di depan Madinah itu yang kemudian sampai sekarang menjadi warisan beliau yang sampai hari ini masih dirasakan manfaat beliau. Ya sudah, ini aku punya kebun sekitar 500 ar, aku infakkan buat jalan dakwah. Sama seperti, makanya Rasul kan pernah bilang juga itu, sahabat yang paling lama dihisab siapa? Karena paling banyak hartanya. Abdurrahman bin Auf. Coba antum melihat itu. Saking banyaknya harta yang dia punya yang melahirkan kemaslahatan buat peradaban. Yang sampai saat ini hartanya masih ada. Nah, ini yang disebut distribusi sampai ke purifikasi. Nah, purifikasi itu nanti konsen kita bilang di zakat. Ini di sini aspek yang kelima ini sebetulnya. Nanti zakat, nanti macam-macam lah sebenarnya banyak kan itu. Baik, ada hibahnya nanti juga bisa itu. Nanti itu kan soal bagaimana cara kita membangun purifikasi. Zakat itu kan sebenarnya kalau diterjemahkan pada bentuk yang lebih teknis banyak sekali. Baik. Nah, Bapak sekalian ini ya. Ini apa bentuk kata zakat dalam Al-Qur'an? Allah katakan qad aflaha man zakkaha, bentuk kata yang senada dengan zakat. Kemudian ada qad aflaha man tazakka di surat An-Nahl 14, kemudian juga perbaikan farana ayyudilahuma rabbuhum khairum minhu zakah. Terus kemudian yang terakhir pujian, fala tuzakku anfusakum. Nah, tapi ini pengertian zakat sesungguhnya. Jadi zakat itu kalau diartikan dalam bahasa secara bahasa itu adalah an-nama, artinya pertumbuhan, barokah itu keberkahan, sampai kepada apa itu? As-shalah, kesempurnaan, selesai, beres gitu ya. Jadi kan kalau kita melihat kewajiban zakat itu sebenarnya menjadi satu hal yang kalau kita lihat menenteramkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi dua konsep zakat itu, Pak. Pertama, mensucikan harta kita dari soal jumlah.
Tapi mensucikan hati itu penting. Ini yang nggak bisa dijawab dengan ibadah yang lain, Pak. Coba antum gimana caranya membersihkan hati dari sikap pelit itu, Pak? Ya, berbagi. Makanya Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kantum tidak akan mencapai hakikat kebajikan, kebaikan sejati itu sebelum kalian berbagi. Coba kalau kita berbagi yang kita rasakan apa, Pak? Luar biasa itu, Pak. Ya Allah, kok kayaknya saya tuh nggak punya apa-apa, tapi kok bisa berbagi. Ya Allah, saya melihat ada orang yang butuh dari secuil harta saya yang saya nggak punya banyak, tapi kecil itu meaningful banget buat orang lain. Ya Allah, apapun saya punya, tapi ketika saya berbagi, saya menghidupkan sekitar kita. Makanya sampai disebut di Al-Quran itu nggak boleh harta itu berputar hanya di kalangan orang kaya. Kenapa soalnya? Karena distribusi harta yang merembes bukan mengalir ya, merembes itu kan zakat kan. Nggak mungkin zakat itu kayak harta kita punya 10 bagi 10 kan nggak mungkin kan. Makanya kita diberitakannya 2,5%. Kecil banget gitu, Pak. Ya. Jadi kesepakatan para ulama adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta kepada orang tertentu yang ditentukan oleh syariat. Jadi harta khusus yang menentukan kriteria khusus, kisah khusus ada nisab dan haul, tapi diberikan kepada mereka yang berhak khusus. Ada muzaki yang menempati sebagai pribadi yang berzakat, ada mustahik mereka yang tergolong sebagai penerima zakat. Ada 8 golongan itu. Nanti kita lihat. Nah, ini jadi secara bahasa bertambah atau berziyadah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalil habba. Allah sebutkan kalau kita bersedekah satu akan tumbuh seperti bulir padi, akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai akan bulir menjadi 100. 100 kali 7 berapa? 700. Itu masih Allah katakan di belakangnya itu, di akhir ayat itu, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan suka-sukanya Allah. Harta kita bertambah nggak? Bertambah. Tapi orang barat tidak pernah masuk akal itu, Pak. Bagaimana mungkin harta yang berkurang bisa jadi bertambah? Itu menarik itu, Pak. Tapi itu dimulai tadi yang disebut membahagiakan diri itu, Pak. Membahagiakan diri itu suatu hal yang going concern ya kalau orang barat bilang gitu ya. Kalau saya dalam kondisi terbaik saya, bebas dari tekanan, dari stres. Kan problem sekarang peradaban itu cuma 2 ya. Overthinking, satu lagi anxiety. Itu yang sering disebut anak-anak muda itu. Anak muda sekarang itu kan penyakitnya kan penyakit instan ya. Padahal semuanya tidak bisa dilakukan instan, Pak. Coba antum gimana itu, Pak? Makanya anak-anak itu kalau bisa jauhkan dari gadget, Pak. Serius, Pak, itu. Jauhkan dari gadget atau dia akan bermasalah. Anak-anak itu sedang bertumbuh dalam cara membangun dimensi motoriknya yang nggak bisa didapat kalau mereka hanya bekerja dengan layanan scrolling itu, Pak. Kan belajar itu ada kognisi, afeksi, sama psikomotorik. Kalau ininya nggak pernah digerakkan, Pak, dia akan lumpuh nanti ini, Pak. Dan ini berbahaya. Nah, makanya ini tadi. Tapi orang-orang nggak yakin itu sebagai sebuah sebuah pertemuan dalam harta. Padahal kalau kita berzakat itu, Pak, asli, Pak. Banyak orang-orang yang merasakan betul dari harta yang kemudian dibagikan dalam bentuk zakat itu menjawab dalam kesempatan untuk mengakumulasi asetnya itu jauh lebih banyak daripada mereka yang tidak pernah bayar zakat. Baik, bertumbuh bertumbuh artinya dalam soal nilai ya. Artinya kan harta kita juga akan bertumbuh gitu kan pasti kan. Kemudian keberkahan. Nah, ini yang menarik ini keberkahan ini. Apa sih keberkahan itu? Rasul mengatakan berkah itu ziyadatul manfaah. Ada orang yang punya nilai aset 100 juta dengan orang yang lain nilai 100 juta. Tapi yang 100 juta itu uangnya habis nggak jelas alokasinya. Tadi kita bicara soal tadi ya, 2 hal tadi ya, sumber sama alokasi. Pernah nggak lihat orang yang punya duit banyak tapi masalah terus? Anaknya sakit, kecelakaan, tabrakan, rumah sakit, opname dan sebagainya begitu. Dikejar-kejar orang karena judol, karena macam-macam lah gitu. Itu kan punya uang banyak, tapi keberkahannya tidak ada. Karena satu sisi dari cara dia menikmati harta itu hilang. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan. Ini yang disebut keberkahan itu. Nah,
Kalau sarista tadi yang kita bahas ini, ismun lima yukhraju amalin wa badanin. Jadi zakat itu ada dua nanti ya. Kalau yang mal itu nanti kepada harta dan badan itu kepada jiwa. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ini menarik nih. Makanya Allah itu luar biasa ya. Cara Allah mensucikan harta kita dan cara Allah mensucikan jiwa kita. Bukan badan, badan itu fisik ya. Jiwa itu artinya ruh kita. Kalau dengan harta itu dengan bayar, kalau mensucikan jiwa, harta dengan bayar zakat. Ini disebutnya. Ala wajhin maksus dengan cara yang khusus. Tadi itu ada mustahik, ada ketentuan nisab dan haul dan sebagainya. Tadi yang Anda bahas ini soal mal tadi, zakat mal itu kepada harta kita dan badan itu kepada jiwa kita. Dan jiwa kita itu kita sucikan pada saat kita setelah kita menyempurnakan apa? Puasa. Coba kalau dibahas puasa itu ya luar biasa Pak ya. Antum tahu Pak puasa itu Pak ya? Apa target puasa kita terakhir itu? La'allakum tattaqun. Tattaqun itu kalau dari sigot kalimat dalam bahasa Arab itu kan sebenarnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu Pak, kalau dalam kaidah penggunaannya dia sebuah realisasi, sebuah keadaan di mana kita tuh terus bertumbuh dalam kebaikan, ketakwaan. Jadi takwa itu bukan sebuah hasil yang final gitu loh. Kayak orang sarjana, iya sudah setelah itu sarjana, setelah sarjana ngapain? Nggak ada. Tapi kalau takwa itu Pak, yang dimaksud tatakun itu betul-betul dalam ketakwaan yang sustain, continue dan terus berlangsung sampai dia meninggal, sampai yang bersangkutan wafat atau meninggal. Itu harapan tatakun itu Pak. Makanya antum bisa bayangkan betapa bersihnya kita setelah keluar dari Ramadan itu. Dan tambah bersih dengan cara Allah mensucikan kita dengan bayar zakat. Luar biasa itu. Memang Ramadan itu Pak, nggak ada habisnya kita eksplor Pak. Allah luar biasa gitu. Memang betul-betul dahsyat itu, ya, Masya Allah. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini sampai jam berapa kita? Sudah jam 6 itu. Padahal slide materi saya 120 slide ini. Kita lanjut aja nggak apa ya? Atau gini aja, kalau ada yang mau kita bahas boleh aja ya, di-cut aja nggak apa-apa ya. Begitu aja. Pokoknya saya diingetin kalau suruh berhenti saya berhenti lah gitu. Yang Mas Rono itu ya, ikut saya pokoknya. Oh. Ya. Boleh. Makanya gimana nih? Kita lanjut dulu atau kita dulu? Mau tanya jawab dulu atau gimana nih? Lanjut aja dulu ya. Boleh, baik. Nanti ingetin saya ya. Besok. Oh iya, siap. 10 menit lagi lah ya. 20. Nanti 10 menit kita 10 menit tanya jawab itu maksudnya. Saya lanjutkan 10 menit lah. Itu sudah 10 menit berarti lewat 6 lewat 10 lah. Nah, jadi kenapa dimulai dengan infak zakat itu? Karena infak itu ada dua hal, di jalan Allah, ada di jalan setan. Nah, kalau di jalan Allah namanya jadi sedekah. Ada sedekah wajib yang namanya nanti disebut dengan zakat. Kalau yang di jalan setan namanya ya semua hal apapun yang namanya keburukan. Kita bermaksiat butuh harta enggak Pak? Butuh. Harta dalam konteks itu menjadi sarana terjadinya kemaksiatan. Kita mohon maaf misalnya mabok gitu kan, beli minum kan ya pakai uang gitu Pak. Ya sama, artinya itu makanya kemudian infak itu bagian dari cara kita membelanjakan harta. Berawal dari sini sebetulnya. Nah, kemudian ini referensi ayatnya ya. Nah, kemudian kalau zakat juga begitu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan tegakkan salat dan tunaikan zakat. Tadi yang kita bahas ada 32 kali disebut dalam Al-Qur'an bersamaan. Ada nazar, ada kafarat. Kafarat itu wajib. Nazar juga wajib. Nah, bahkan nazar itu kalau tidak mampu Pak itu bisa diganti dengan puasa. Saking beratnya nazar. Coba antum bisa bayangkan itu. Sunnah, kalau yang sunnah ada yatim, masjid dan seterusnya ya, wakaf. Ini dalilnya saya sampaikan juga. Ada kurban. Lan tanalu birra hatta tunfiqu. Ini la yanalu ham waladi ma'u walakin yanalu min taqwa minhum. Jadi kalau kita kurban itu bukan kurbannya yang dilihat tapi keikhlasan kita, kesediaan kita berkurban dan sebagainya. Termasuk fasholli li rabbika wanhar. Terakhir ini juga ada. Kalau kita duha lebaran haji itu kan hadis yang masyhur yang dipakai itu kan man wajadalahu sa'atan li ayyudahi
falam yudhi fala yaqraban musallan. Siapapun yang punya kesempatan berkorban tapi enggak berkorban, kata Rasul, sindirannya apa ya? Udah jangan dekat-dekat musola kami, jangan dekat tempat sholat lah. Itu artinya apa? Enggak ada gunanya sholat kita kalau kita enggak berkorban ketika kita mampu. Ya Allah, luar biasa itu ya. Nah, termasuk juga akikah dan sebagainya. Ini yang sunnah, yang wajib zakat, satu di antara yang paling utama. Tapi banyak kita yang lalai. Buktinya, saya bicara angka. Saya nggak menuduh siapapun kita nggak bayar zakat, tetapi fakta di lapangan menyebutkan kalau 2,8 T zakat kita di NTB ini, kalau yang realisasi nggak sampai 200 juta, artinya banyak kita nggak bayar zakat. Itu menyedihkan dan miris tidak sebut Pak. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini hukumnya, waktu, kriteria, mustahik, kemudian persentasenya, perantara, kemudian sumber harta. Kalau bayar zakat bagusnya kemana? Langsung ke mustahik atau ke amil? Bagus ke amil Pak. Filosofinya apa sederhananya? Karena amil itu punya database 8 asnaf yang berhak menerima. Saya pernah ketemu sama dokter di Lombok Timur itu. Dia punya di depan rumah dia tuh punya bangunan besar. Saya kira ruko, ternyata ruko itu dia bangun ruko itu buat walet. Dia cerita sendiri ke saya, Pak Gun, ini ruko ini setiap 2 bulan sekali saya bisa dapat 35 juta. Saya sederhana aja, zakatnya kemana Pak? Pak Dokter, zakatnya kemana? Itu kan ada karyawan saya itu yang mengelola 8 orang nih yang mengelola ini. Ya saya bagikan ke mereka aja. Saya tanya ke beliau, kira-kira optimal enggak? Yang penting saya sudah tunaikan. Betul Pak, melaksanakan itu kewajiban gugur, tapi optimasinya enggak dapat Pak. Saya bilangin, terus gimana Pak Gun? Ya kasih ke lembaga amil zakat. Karena mereka tahu saya akan gimana, kan kemana dialokasikan zakat itu sesuai dengan kebutuhan. Ada mualaf, ada gorimin, ada sabilillah, ibnu sabil dan sebagainya. Itu yang nggak pernah antum sentuh dari zakat antum, yang selamanya antum harus kasihkan kepada karyawan antum. Apalagi karyawan antum sudah dapat gaji kan? Iya. Nah, itu contoh implementasi zakat itu jadi perantaranya harusnya lewat amil. Kalau sedekah bisa langsung, maksudnya gitu Pak. Itu gunanya kenapa amil itu difasilitasi negara. Amil itu digagas oleh sahabat. Memang tidak ada pada masa Rasul. Karena implementasinya dalam soal pertanggungjawabannya terhadap realitas sosial, amil itu luar biasa Pak. Bahkan amil pun punya hak atas zakat. Itu yang menarik tuh. Kalau 8 golongan dari mustahik zakat, satu diantaranya amil, berarti kan 1/8 dari total zakat itu adalah haknya amil. Itu artinya apa? Bahwa mereka diberikan otoritas secara khusus untuk mengelola zakat tadi sampai mendistribusikan. Bahkan kita tahu Pak, ada yang namanya wakaf itu. Wakaf itu 100% itu jadi alokasi untuk kemaslahatan dan tidak ada share apapun kepada amil. Tetapi untuk zakat tetap ada haknya amil. Ini kan menarik tuh Pak. Coba kalau kita wakaf itu. Kita kalau masukkan wakaf, nggak ada share apapun kepada lembaga amil zakat. Tapi tetap kita harus terima. Makanya disubsidi dengan program yang lain. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi sumber harta ini kalau ini tertentu, kalau sedekah bebas. Jumlahnya tidak ada limitasinya, waktu tidak ada batas. Tapi kalau zakat ada batas waktunya, ada batas jumlahnya, ada batas waktu kepemilikan. Yang tadi disebut dengan nisab untuk ukuran minimal tentang kepemilikan, dan itu pun harus dimiliki selama kurang lebih setahun. Kalau belum setahun belum juga wajib zakat. Nah, nanti kita diskusi soal masalah zakat profesi itu yang sekarang menjadi perdebatan bagus ya. Karena zakat profesi itu tidak dikenal pada masa tabi'in, termasuk juga pada masanya ulama-ulama besar seperti Imam Mazhab. Imam Mazhab itu tidak pernah membahas zakat profesi. Yang membahas zakat profesi itu siapa? Ulama kontemporer yang menulis zakat khusus hukum zakat itu. Qardawi. Hanya beliau yang menggagas itu, dan itu sekarang jadi fenomenal. Dan ternyata kan nggak adil Pak. Ada orang yang punya gaji sebulan 20 juta, kalau diakumulasi setahun 240 juta, sampai nisabnya nggak? Sampai nisabnya kan? Sampai. Tapi nggak bayar zakat karena alasannya itu tidak ada perintahnya di zaman Rasul. Zakat profesi itu kan zaman dulu nggak ada, karena zaman dulu kita nggak kenal namanya orang mempekerjakan diri ke orang lain. Nah itu menarik itu. Nanti kita lihat. Nah ini ya. Apalagi nih,
Zakat bisa mencucikan dosa dari ayat tadi yang kita sebut bahwa yang tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Kalau di khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi zakat itu sebetulnya tutahhiruhum, membersihkan asetnya, harta kita, tapi juga tadhir atau pensucian kepada hati kita. Nah, ini yang membuat kita menjadi nyaman. Jadi apa ya? Jadi kita tenang, jadi kita itminan, jadi kita tuh enggak ngelihat dunia tuh enggak, kalau orang Jawa itu bilang tuh ngongso ya. Ngongso itu apa lah kira-kira itu? Apa itu kira-kira? Serakah lah kira-kira gitu ya. Nah, kalau serakah itu yang mindset yang timbul itu adalah menghalalkan segala cara. Jadi orang permissible itu. Pokoknya yang penting dapat, urusan halal enggak ada urusan. Dan itu yang menyebabkan kita tidak itminan dalam soal harta itu. Nah, ini menarik. Kalau ada kata perintah kalau dalam Al-Qur'an, itu pasti ada subjek yang diperintah. Ada objek yang diperintah. Betul ya? Gimana kalau Allah katakan ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan tadi dan menyucikan mereka. Ini apa ya? Dalil legal tentang eksistensi amil. Antum bisa bayangkan kalau ini dari kata akhoda, maknanya tuh ambil. Kalau ambil itu ada pressure power enggak? Kalau ambil itu ada kekuatan yang memaksa enggak? Ada. Makanya anak tuh kalau bilang ke warga itu, kalau ketemu klien, Pak, kami datang mengambil zakat Bapak. Kayaknya berat banget itu, zakat kasar banget ya. Padahal kan bener kan? Kami datang mengambil zakat itu. Saya suka bercanda itu. Kami mau ngambil zakat Bapak. Enggak Pak, mau manual tuh mengedukasi tentang zakat dan kemudian membangun kesadaran tentang berzakat. Padahal sebetulnya mengambil. Karena perintahnya mengambil. Dan mengambil itu ada pihak yang punya dominasi atas ordinasi, subordinan yang dia dipunya dalam sebuah subsistem. Artinya negara ini sebenarnya tidak boleh lupa bahwa mereka punya tanggung jawab besar untuk mengeksekusi yang namanya zakat itu, Bapak Ibu, Bapak sekalian. Itu makanya negara punya Basnas. Selain yang non government punya, ya lembaga ambil zakat yang kita kenal. Di NTB saja kurang lebih ada sekitar 20-an. Ada rumah zakat, ada yang kita punya yang lokal saja, ada MIM punya yang punyanya Bang Dinar misalnya ya. Belum yang lain-lain. Ada yatim, macam-macam. Termasuk yang tempat saya bekerja itu Dasi. Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas. Dasi itu sudah mulai sejak tahun 2002, Pak. Tahun lalu aja kita bisa mengakumulasi hampir 16 miliar. Tahun 2024 kemarin hampir 25 miliar. Nah, itu yang terjadi dalam cara kita melihat bahwa sebenarnya zakat itu dipaksa. Indikasi bahwa kalau ada perintah ambil itu artinya dipaksa. Tapi itu pun tidak meniscayakan soal kesadaran kita cara kita mengambil zakat ya. Pemahaman tentang zakat. Nah, baik, itu ya. Dan kalau disebut min amwalihim itu artinya sebagian kan? Enggak semua harta kita. Maka meniscayakan sebagian dari kewajiban kita secara keseluruhan itu membebaskan kita dari harta kita yang sisanya. Wah, itu luar biasa ya. Tapi itu tadi tuh seluruh harta orang yang, jadi artinya bahwa min amwalihim itu hanya sebagian, berapa persen? Hanya 2,5% gitu. Next. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini doa yang disampaikan Rasul Allah kepada Rasul dari ayat ini juga, bahwa doamu wahai Muhammad itu menjadi bagian menyebabkan mereka tenang. Jadi kita tuh berzakat itu Pak didoakan oleh Rasul. Sama dengan privilege yang dimiliki oleh Allah kepada kita akan syafaatnya Rasul kepada kita. Kan Rasul pernah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Itu privilege kan? Iya, Pak. Dan itu hanya dimiliki orang muslim, Pak. Nah, tinggal menyempurnakan bagaimana cara kita menyempurnakan kewajiban kita supaya kita memantaskan diri masuk kategori yang mendapatkan syafaat. Dan ini bagian yang kemudian dilakukan Rasul kepada kita tentang para pembayar zakat. Nah, ini ya. Itu doanya itu. Kalau Ibnu Katsir menyebutnya doa uka lahum wastighfar lahum. Jadi doa dan istighfar. Jadi kalau kita mengucapkan istighfar bagi orang lain itu menjadi bagian doa bagi orang lain. Itu disampaikan Allah kepada Allah, disampaikan Allah kepada Rasul. Sampai kalau yang disebut Al-Qurtubi itu itminan dan taskun itu artinya ini tenang,
adem gitu. Kalau bayar zakat itu buat hati kita tuh adem Pak, adem banget gitu. Kenapa soalnya? Ya sepertinya nggak ada beban gitu loh. Antum bisa bayangkan kalau kita punya stres, mengalami stres beban karena hal yang kita pikirkan dan kita nggak tunaikan, ujung-ujungnya kita stres. Dan zakat itu bagian dari cara kita membuat kita itminan. Nah, zakat itu mensucikan harta dan doa itu mensucikan kalbu kita. Next. Zakat itu pengganti dari riba. Next. Fi amwalihim haqqul lisan. Dan jangan lupa bahwa dari zakat kita itu Pak ada hak orang yang meminta dan tidak meminta. Coba antum bayangkan Pak. Ada mustahik zakat, orang yang berhak dari zakat kita, tapi mereka nggak pernah minta. Bahkan Rasul itu katakan ya, kalau orang yang pekerjaan di dunia minta-minta itu nanti dia lahir itu bangkit tanpa wajah. Itu indikasi apa? Indikasi nggak ada malu Pak. Jadi bahkan ada orang yang tidak mampu sekalipun dia tidak meminta, walaupun dia termasuk klasifikasi mustahik zakat. Nah, sekalian, bapak-bapak sekalian, kayaknya itu sudah lewat, itu tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi. Saya kira cukup itu dulu. Nanti kalau memang sempat kita kaji lagi, nanti kalau memang ada waktu lagi, insya Allah saya siap kita perdalam lagi, kita lanjutkan. Tapi karena sudah suruh tinggal 10 menit lagi, mungkin dari anak itu aja dulu sementara. Jazakumullah khairan. Nanti kalau yang mau tanya boleh kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya. Yap. Izin bertanya Ustaz. Siap. Ini yang kan zakat mal ini kan dia nasabnya kan disetarakan dengan emas itu 80 gram, betul. Yang jadi pertanyaan dari saya ini, semisal kita punya 85 gram ini, kadang-kadang kan bisa dikonversikan ke uang ya. Betul. Kita nggak tahu nih, misal tahun kemarin kita punya harta setara 85. Dalam perjalanan setahun kan ada naik turun, dan endingnya kembali lagi 85 gitu. 85. Itu nanti kita cara mengambil, kita wajib zakatnya atau tidak, seperti apa? Jadi begini, pakai pendekatan rata, dibuat rata aja. Jadi kalau pas kita dapatnya, pas kita kondisi tinggi, memang harus ada catatan Pak sebaiknya. Oh, harta kita sekian, ini bulan Januari sekian, bulan Februari sekian, itu pertanyaan yang bagus Pak. Sama dengan cara kita mengkonversi harga emas yang dalam 2 tahun terakhir dari 1,4 jadi 2,9. Itu gimana cara kita menghitung nisabnya? Menghitung kadarnya yang 85 gram itu. Kan kalau dikonversi, kalau dengan harga emas 1,5 juta waktu itu kan berarti kan kalau dengan 80 itu nggak sampai 125 juta. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, kita harus bayar zakat. Nisab zakat itu batas minimalnya adalah 240 juta. Kan kalau kita pendekatan itu, nanti kita bisa berkilah. Wah, kayaknya saya nggak masuk kategori mustahik nih karena harta saya tidak masuk kategori itu kan nanti kan. Ini kalau tadi ini kan antum melihatnya dari perspektif internal ya. Kalau dari perspektif eksternal juga harus dilihat itu. Ini dua-duanya sama-sama dihitung maksudnya gitu. Dihisab itu bahasanya. Dihitung maksudnya gini. Artinya kan kalau kita menghitung dari sisi kita, kepemilikan kita, apakah sudah memenuhi kriteria nisab atau tidak, yang pertama. Yang kedua, dari kondisi eksternal tentang fluktuasi harga emas itu. Itu juga harus menjadi referensi. Nah, mengkombinasi dua hal ini yang harus dihitung itu Pak, hitung sama-sama betul. Ya, di samping kita menghitung secara internal diri kita dan harga emas senilai pada saat kita menghitung itu, sama dibandingkan nanti dalam konten waktu yang panjang itu, atau dicari min-nya. Min itu apa ya? Titik tengah ya. Kita tahu kalau di matematika kita belajar namanya ya algoritma itu kita belajar min. Min itu titik tengahnya. Jadi kalau 1,5 dengan 3 juta, titik tengahnya berapa kira-kira itu? 1,5 dengan 3 juta. 1,5 tambah 3 juta 4,5. 4,5 dibagi 2. Jadi digital level 2.250.000. Kira-kira kalau disederhanakan gitu, itu pakai yang sederhana ya. Kalau pakai dengan pendekatan di computerize, kayaknya di customize, saya kira akan lebih sederhana, lebih kompleks lagi. Kalau dengan nilai harga emas 2.250.000 saat ini dari sejak setahun lalu kita simpan, pertanyaannya harta kita sudah masuk atau belum? Itu Mas maksudnya Mas. Jadi kita ngitungnya dari sisi internal kita, tapi juga compare dengan harga emas sebagai acuan kita untuk menentukan nisab. Nyambung ya? Kalau yang internal tadi berarti
kita anggap kata ya kita punya emas 85 gram ini di hisab sebelum Ramadan dan kemarin. Betul. Perjalanan setahun ya. Ada turun, makanya kita jual semisal keperluan. Iya. Sebulan sebelum Ramadan, ternyata kita kembali lagi nih. Kembali lagi Ke 85. ya misal contoh ke 85. Nah, Ya. nanti hukumnya kita yang tengah-tengah ini sempat turun itu apakah kita bisa sebagai patokan? Oh, Betul. sekarang kita ada lagi, berarti. Betul. Jadi yang dihitung selama setahun itu progresnya Pak, bukan endingnya. Kalau ending itu kan hanya dari lihat, ending itu sebetulnya output dari proses kan. Jadi kita harus juga menghitung prosesnya ini. Ya kalau jumlah akumulasi harta kita itu terus di atas nisab kan nggak ada masalah. Cuma kalau pas lagi ada masalah kemudian uang kita berkurang, sebenarnya tidak wajib zakat sungguhnya Pak. Pertanyaannya wajib zakat kah kalau kemudian harta kita tidak memenuhi nisab? Harusnya kan tidak kan? Nah itu yang perlu dicari reratanya. Nah tinggal antum yang jenengan yang yang tahu gitu kan. Nah itu yang kalau kita mau bantu sebenarnya bisa kok Pak. Nanti kita bantu bisa. Artinya saya kemarin punya tazkiyah dan sebagainya itu bisa sebenarnya di customize pakai rumus bisa kok Pak. Kayak tadi itu sebenarnya dicari titik minnya itu. Supaya nanti kita bisa ketemu bahwa sebenarnya kita sudah masuk kategori muzaki, muzaki wajib zakat atau tidak. Kira-kira itu sederhananya Pak. Monggo. Bagus pertanyaannya. Siap, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Kan tadi menarik kita bisa jadi masuk golongan wajib Zakat. Betul. mungkin kalau zakat kita itu Semua orang. sederhana ya nggak dibahas. Ya. Ini zakat mal, masalah harta yang diamanahkan ke kita. Nah itu nominalnya itu memenuhi nisab. Bagaimana? Apakah itu dipengaruhi dengan piutang kita kepada orang lain dan Betul. piutang kita? Yap. Karena yang piutang ini juga kadang kita nggak tahu kapannya dibayarnya. Kalau sesama keluarga atau teman kan. Ada Piutang atau hutang nih Pak? dibayar gitu loh. Sebentar, ini piutang atau hutang? Piutang atau hutang? Piutang dan hutang apa? Oh boleh. Siap. Ya ini menarik juga nih. Sebetulnya sama prinsip. Misalnya nisabnya kan tadi 85 gram emas. Betul. Kalau kita gabungkan dengan piutang kita, Ya. dipinjam oleh sahabat atau keluarga, Ya. sebenarnya kita wajib zakat. Betul. Tapi kita pun juga nggak ngerti itu kapan dibayarnya. Ya betul. Dan juga nggak ada update atau informasi apa dia bisa bayar gitu. Ya. Tapi kalau dikurangi piutang, kita nggak wajib zakat. Itu di mana posisi kita? Betul. Baik. Ada yang namanya wajib zakat, ada yang namanya syarat wajib dan ada syarat sah. Kalau syarat sah itu implementasi penunaian. Kalau syarat wajib itu masuk kualifikasi atau tidak. Nah, kita bicara syarat kualifikasi dulu nih ya. Sebelum kita bicara sah. Kalau sah itu soal implementasi, soal penunaian. Tapi kalau syarat wajib itu kalau nggak dikerjakan nggak masuk kategori. Nah, kayak tadi itu misalnya, kalau saya punya salah satu syarat dari salah satu syarat wajib itu adalah milkut tam. Milkut tam itu milkut tam itu kepemilikan penuh Pak. Di rekening saya ada uang 1 miliar. Tapi yang 999 juta punya orang, punya saya cuma 1 juta. Pertanyaan saya, wajib zakat nggak saya? Uang dititipkan gitu ya. Nah ini makanya ini sebenarnya jadi salah satu syarat wajib zakat itu adalah kepemilikan penuh. Ya, penuh ya. Milik, kan ada milik yang tidak penuh. Milik tidak penuh itu misalnya begini, kita kongsi kerjasama, kita ngumpulin uang 50 juta, ada 5 orang, 50 juta, totalnya 50 juta. Di rekening saya, orang titip 5 orang dengan saya, totalnya 250 juta. Punya saya berapa? 50 juta kan, karena masing-masing 50. Kalau 50 juta, sementara syarat wajib zakatnya 240 juta, nisabnya, harusnya saya kewajib zakat enggak? Enggak. Sekarang konsep ini kita pakai ke hutang soal piutang. Sama. Soal piutang, sama hutang juga sama. Punya rekening banyak tapi punya hutang, enggak wajib zakat, Pak. Sekarang dibalik. Enggak wajib, tetap enggak wajib. Cuma nanti hutangnya dilihat dulu, Pak. Ini juga nanti melegalkan hutang. Kalau gitu saya banyak-banyak hutang supaya saya nggak bayar zakat. Ini tidak benar ini Pak. Ini yang lebih parah begini Pak. Kan kalau di mazhabnya Imam Syafi'i itu Pak, boleh zakat itu dari, kalau para 3 imam mazhab yang lain jelas itu Pak. Mereka mengatakan bahwa zakat itu Pak terhadap semua barang, terutama Imam Hanafi. Itu semua barang milik kita. Tapi kalau Imam Syafi'i itu masih toleran Pak. Apapun yang kita pakai itu nggak wajib zakat. Saya tanya ke antum nih, ini menarik nih diskusi zakat itu Pak. Kadang-kadang suka tertawa sendiri kita Pak. Saya punya rumah 3 Pak. Rumah berapa? 3. Yang saya tempati berapa Pak?
Satu nggak mungkin tiga-tiganya kan. Nah yang dua itu jadi aset pasti kan. Yang satu saya tempati, yang dua jadi aset kan. Kalau yang di aset, yang jadi aset, kira-kira wajib zakat nggak nih? Kalau kosong nggak? Kalau kosong pertanyaannya sebelum dibangun dizakatkan atau belum? Itu pertanyaannya Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah dimiliki harusnya diberdayakan. Nah pemberdayaannya itu nanti kena zakat perniagaan. Jadi kalau saya punya rumah dua, saya sewakan satu rumah 20 juta, duanya 20 juta, itu masing-masing kena zakat perniagaan. Zakat perniagaan cara menghitungnya tidak sama dengan zakat harta. Nanti dia dari hasil niaganya 2,5% dipotongnya. Kalau 4 juta dipotong 2,5% berapa? 1 juta ya. 1 juta itu hak zakat kita Pak, kewajiban kita, haknya Allah. Nah itu contoh Pak. Nah sekarang kalau kita punya piutang nih, piutang sama Pak. Piutang itu milik tam atau bukan? Milik penuh bukan? Miliknya milik kita. Iya. Tapi kapan kembalikan kita nggak tahu. Kita nggak bertanya. Kalau di syariat itu tidak bertanya di mana harta antum Pak. Itu pertanyaan yang menarik ya. Pokoknya selama itu milik antum tetap wajib. Karena syarat wajibnya tadi itu disebut milik utang. Tidak ada uang itu di antum, di kita atau tidak di kita. Tapi disebutkan milik penuh. Kalau milik penuh walaupun di tempat orang tetap wajib nggak? Wajib. Sip, pertanyaannya bagus itu. Yang misalnya kan 85 gram. Iya, betul. Tunggunya sama saya. Iya. Dimana sudah dipinjam 2 tahun ini. Iya. Tapi nggak tahu kapan kembali ke saya. Nggak masalah. Nah, itu wajib ya. Tetap wajib karena milik antum tetap kan? Setuju. Karena sama-sama. Baik. Begitu? Luar biasa ya. Menarik ya. Insyaallah. Ada lagi? Tafadhol. Terkait dengan zakat ini kan sebenarnya kan diambilkan dari harta ya. Ya. Nah harta itu kan dari penghasilan. Betul. Sehingga kalau kita punya penghasilan, kalau masih ada sisa dari konsumsi kan kita belikan harta ya. Betul. Nah kadang-kadang kita kesulitan menghitung harta. Nah kalau misalnya nih kita sebelum penghasilan itu menjadi harta kita langsung potong 2,5%. Yang selama ini terjadi di Pemda dan lain sebagainya. Ya. Kayak profesi gitu ya. Ya. Nah, apakah otomatis harta yang kita belikan dari penghasilan yang sudah kita bersihkan 2,5% itu menjadi bersih, tidak perlu dizakatkan lagi? Yap. Menarik nih, pertanyaan bagus nih. Nah, jadi kita teman-teman sekalian pertanyaan bagus, luar biasa nih. Zakat itu kan sebenarnya panekannya banyak ya, bentuknya banyak. Ada salah satu yang berzakat pertanyaan ya, yang disebut di Al-Qur'an itu waktu hakko yauma hasadih. Tunaikan zakat kalian ketika dia panen. Pertanyaannya, nisabnya dari zakat pertanian itu saat dia panen, bukan soal jumlah. Ini menarik nih. Itu yang dipakai menjadi analog yang digunakan oleh Yusuf Qaradawi terkait dengan kewajiban zakat profesi. Kan kita panen setiap bulan. Nah, ini yang paling parah, Pak. Kalau ada orang yang gajian, Pak, gajiannya 20 juta ke atas sebulan dan itu akumulatif setahun itu memenuhi kriteria jumlah minimal kalau zakat. Kalau zakat harta yang standar, artinya kan sebenarnya dia tetap wajib zakat kan? Nah, tapi ada orang yang nggak mau berzakat karena disebut bahwa itu zakat, itu bagian dari gaji, bukan dari harta. Jadi menganalog ini itu bersamaan satu mengambil kias kepada hasil pertanian, karena setiap dia panen harusnya dia keluarkan. Kalau dia setiap keluarkan itu tidak mewajibkan dia untuk dikeluarkan lagi di akhir tahun. Ini analognya. Jadi kayak orang panen zakat dari zakat pertanian itu, begitu dia panen dia keluarkan. Dan keluarnya agak besar Pak ya kalau zakat pertanian itu. Cuma karena dalam bentuk nukud, kalau syariat dibilang itu ya. Nukud itu artinya dalam bentuk uang, itu beda dengan kalau dalam bentuk hasil panen. Kalau hasil panen itu nanti dia distribusinya cuma 5% atau 10%. 5% kalau diairi mandiri, kalau yang 10% kalau dia pakai tada hujan. Jadi kalau kita nggak mengusahakan pengairannya, zakat kita agak lebih besar. Saya kebetulan mengurus teman-teman yang di Sukadana itu Pak, komoditasnya apa yang di sana Pak yang sering itu? Jagung, petani jagung kan? Itu kemarin mereka panen sampai 44 juta, untuk bisa bayangkan itu. Setelah dipotong biaya operasional dan sebagainya, ini terkait dengan penjawaban tadi. Potong biaya operasional ternyata yang sisa yang dia dapat itu 17 juta. Saya bilangin berapa persen? Pengairannya gimana? Pengairannya enggak ada, kita ada hujan Ustaz. Jadi 10% dari 17 juta, bayar dia 1,7.
Sekarang ke analog ke ke zakat profesi. Nah, artinya kalau dia dikembalikan ke itu Pak dengan analog tadi itu, maka sebetulnya sama. Jadi kalau kita sudah bayar dari gaji kita untuk 2,5%, sebenarnya kita nggak wajib lagi dalam konteks itu untuk menjadi kewajiban zakat kita di akhir tahun kalau kemudian jumlahnya memenuhi kriteria di akhir tahun. Tapi tadi itu Pak, pastikan yang aset kita yang sudah ada, harta kita yang ada, karena harta itu awalnya memang hanya kalau di masa sahabat Pak, ini persepsi yang agak juga yang harus diakomodasi juga. Hanya soal emas. Kalau zaman dulu kan orang nggak pakai uang, nggak ada uang Pak. Makanya sekarang Pak kripto itu ya, kripto itu bodoh Pak kalau saya beli kripto itu. Orang beli kripto itu bodoh. Mohon maaf saya kok jadi agak keras ngomongnya. Karena dia nggak punya underlying aset Pak. Sekarang pertanyaannya, negara itu ciptakan uang, itu dasar jaminannya apa Pak? Emas kan? Setuju? Nah kalau kripto itu apa Pak? Siapa yang menggaransi emas itu? Kan tidak ada itu. Makanya jangan beli kripto itu Pak. Jadi tutup website-nya selesai. Jadi ini masalah. Nah, tadi kembali ke sini tadi. Jadi artinya begini. Karena kalau bicara uang ini memang kenapa dulu zaman dulu itu nggak diakui harta itu dari suatu selain emas dan perak. Karena dulu zaman orang itu bertransaksi itu hanya dengan emas dan perak. Tidak ada yang bertransaksi dengan yang lain, sehingga kemudian kalau memiliki harta selain itu disebut tidak memiliki harta gitu. Padahal harta dalam kondisi saat ini apapun yang kita bisa invest. Kadang-kadang kita punya rumah yang banyak, kadang-kadang kita punya kendaraan banyak, kita punya apalagi misalnya usaha yang banyak, macam-macam usaha gitu ya. Ada orang sekarang sampai punya 5 sampai 10, macam-macam tipikalnya masih bermacam usaha. Nah, itu tetap Mas. Jadi diakumulasi saja. Artinya semua hal yang kita punya dalam bentuk yang bisa kita kapitalisasi menjadi aset kepemilikan penuh kita, wajib kita hitung. Kecuali kalau tadi yang bisa diberdayakan ya secara finansial, itu zakatnya bukan dari hartanya, tapi zakatnya dari hasil usahanya. Seperti tadi kita, misalnya kita punya rumah 3 nih, satu yang kita tempatin yang nggak wajib zakat, karena Imam Syafi'i bilang kalau yang dipakai nggak pernah wajib zakat. Itu makanya ibu-ibu suka tricky itu Pak. Emas itu kalau dipakai 10 gram kayaknya kebesaran Pak. Nggak mungkin kan 100 gram dipasang di tangan gitu kan, nggak mungkin kan. Akhirnya dia bilang ini yang dipakai ini nggak wajib zakat, dia bilang begitu dengan dalih yang disampaikan Imam Syafi'i itu kan nggak betul itu kan. Harusnya diukur yang wajar lah. Wajar itu kalau misalnya 10 gram itu udah kebanyakan lah pakai emas itu. Ngeri sekali Pak kalau 10 gram itu kali 3 juta 30 juta dia kantong-kantong uang di sini itu. Nah itu kan artinya secara kepemilikan tetap dihitung gitu. Nah jadi nggak boleh, artinya kita nggak boleh tricky kalau gini itu kan. Jadi tetap dia berhitung Mas, atau apapun harta kita yang kemudian bisa kita kapitalisasi dan kita bisa hitung nominalnya, tidak adil kalau tidak dihitung. Karena tadi itu Pak, harta sang petani saja yang ketika dia panen wajib zakat, masa kita punya uang sampai berlebih-lebih dan bisa disimpan dan tidak dibelanjakan, itu tidak diwajibkan zakat. Bahkan sekarang itu Pak, saya sampai sekarang masih belum bisa menerima logika ini Pak. Coba antum bisa bayangkan. Saya punya uang di rekening saya 1 miliar Pak. Hari ini memenuhi nisab nggak Pak? Memenuhi nisab. Tahun depan uang saya 1 miliar Pak. Kalau menurut sebagian imam mazhab itu kebanyakan ya sudah, karena dia sudah keluarkan tahun lalu, nggak keluar lagi tahun depan. Kira-kira adil nggak menurut antum Pak? Menarik gitu ya. Tapi ulama sepakat itu ya, karena sudah ditunaikan kemarin. Tapi karena setahun lalu dan kemudian berlalu dengan waktu dan hartanya masih memenuhi kualifikasi itu, harusnya kalau menurut saya sih, kadang-kadang saya udahlah, jangan, menurut saya lebih bagus ihtiyat ya, kehati-hatian. Bayar zakatnya tiap tahun, nggak apa-apa. Nah itu contoh bagaimana cara kita mengelola zakat, mengelola aset kita, harta kita, supaya nanti kita nyambung nih bahwa ternyata iya ya banyak sekali yang kita harus pikirkan soal harta ini Pak. Itu Mas, kira-kira terjawab kan? Artinya kalau kita punya aset yang semua kita beli dari gaji, yang sudah kita zakati, ya. Aset itu masih bertahan total kita. Kalau aset yang dipakai kan tidak perlu, tapi kalau aset yang tidak dipakai tetap zakat kan? Kayak tadi itu kan, kalau asetnya rumah saya punya rumah 3, yang 2 kan tetap jadi aset. Cuma yang 2 itu bukan dalam harga asetnya, tapi harta pemberdayaannya. Itu maksudnya gitu. Karena kan nggak adil kalau sudah yang diasetkan. Maka tadi itu tetap ini harusnya kita memang agak agak ketat kalau kita bicara itu.
Artinya memang kita mengkapitalisasi aset itu yang harus kita betul-betul catat betul Pak, supaya nanti jangan sampai ada yang kelewatan, ternyata kita punya rumah di sana nggak dibayarin zakatnya gitu, kita nggak pernah ikhtiarkan zakatnya, jangan sampai begitu Pak. Nanti kalau kita bahas di terakhir itu Pak, zakat itu nanti kalau nggak dibayarkan, fatukwa biha jihabum wa junubum wa duhurum hada makana sunnafusikum. Orang yang nggak bayar zakat Pak, harta itu akan dilebur dalam bentuk timah panas, dan itu akan ditumpahkan ke kita, ke wajah kita, ke muka kita, dan Pak gitu. Sedih Pak kalau lihat itu Pak. Hati-hati yang tidak bayar zakat, itu maksudnya gitu. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain, nanti dalam bentuk ular Allah akan mematuk ke kita. Luar biasa. Baik, tafadhol. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalnya punya itu, misalnya punya rumah di luar kota, kemudian kita hanya pakai saat kita liburan atau kita pulang kampung itu, termasuk bisa itu, tapi tidak kita budayakannya. Gimana ya? Jadi ini kan saya kasih analog yang luar biasa Pak ya. Rasul itu satu ketika pernah ngobrol dengan para sahabat. Ini tanahnya siapa nih? Tanahnya Yahudi. Islam itu Pak tidak pernah mengedikasikan kepada kita, tidak bisa mentoleransi apapun yang bersifat jumud, statis, diam. Tahu maksudnya ya Pak ya? Panggil tuh orang Yahudi, ajak sama kita negosiasi, kita muzaroah, musyarakah, apapun bentuk usahanya. Kita tidak boleh melihat sesuatu itu statis, jumud, diam, tidak produktif. Paham maksudnya Pak ya? Dari itulah yang kemudian dipakai untuk melegitimasi, menjadi sarana kita betapa apapun aset yang kita punya harusnya produktif Pak. Itu maksudnya gitu loh. Nah kalau kita nggak produktif kan sebenarnya jadi kita tuh sia-sia. Nah kalau sia-sia itu bagian dari karakter setan. Karena Allah katakan gitu, innal mubadirina kanu ihwanas syayatin. Nah diusahakan, disewakan misalnya bagus. Kalau memang itu menjadi investasi, kewajiban kita karena status pemilikan sebenarnya nggak wajib. Nah ini nanti kembali ke kita Pak. Oh kalau ini saya anggap sebagai rumah milik saya, untuk kalau saya pas liburan atau pas saya pulang kampung, ya nggak apa-apa. Itu berarti diklaimnya klaim masuk ke kategori aset, bukan harta. Aset kepemilikan yang kita gunakan untuk kepentingan kita secara pribadi. Nah yang pantas menentukan itu kita Pak. Ya ini kan nggak boleh, nggak apa-apa saya punya rumah di sini, saya punya rumah di sana. Tapi kalau saya punya rumah di tempat yang sama dengan lokasi yang berbeda, di tempat yang nggak berjauhan, kan ini nggak mungkin Pak. Tentu nanti hasil usahanya kita bisa berdayakan. Kalau Bapak punya rumah di tempat yang lain, itu kan termasuk investasi, bukan investasi tapi masuk aset. Kalau aset statusnya kepemilikan. Kepemilikan berarti untuk kepemanfaatan, untuk kegunaan kita. Kan tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa apapun yang kita gunakan untuk kepentingan kita, itu tidak wajib zakat. Ibu-ibu yang pakai emas itu kan 10 gram dia punya, 10 gram ini nggak wajib zakat itu. Tapi kalau dia simpan dalam bentuk tabungan investasi, itu yang wajib zakat. Nah jadi kira-kira itu standar ukurannya itu. Tapi kalau ini kalau imam mazhab yang lain itu agak keras Pak, memang mereka mengatakan ya tetap wajib zakat gitu. Nah cuma di tanah air ini Pak, dari fatwa MUI itu memang masih tadi itu berpegang teguh kepada tadi itu bahwa apapun yang sudah wajib zakat sebenarnya nggak perlu wajib zakat lagi. Cuma kalau pas saya melihat bahwa ada petani yang dia nanam setengah mati Pak, setiap dia panen tetap wajib zakat, itu kan? Ya yauma ya'ti hasadih, ketika dia panen tetap wajib zakat. Sementara kita punya aset yang sampai miliaran, tapi nggak dizakatin, gimana coba itu Pak? Jadi prinsip keadilan itu kayaknya kok jadi pertanyaan panjang lah soal itu ya. Memang debatable lah itu ya, hal yang paling menjadi sangat debatable, kalau diperdebatkan. Tapi monggo. Termasuk tadi Pak, di Mas Ardono tadi itu. Kalau misalnya gini ya, saya punya zakat itu Pak sebetulnya tergantung kita juga. Jadi gini, kalau kita menghitung zakat itu dari harta bersih boleh, mau dari harta kotor juga boleh. Tapi Allah katakan di Al-Quran itu, masa kalian memberikan itu yang tidak terbaik gitu. Nah, nanti kita bahas ayatnya, ada sebenarnya ayatnya. Artinya gini loh, kalau kita memberi itu bagusnya dari harta yang keseluruhan atau setelah dipotong living cost. Paham maksudnya ya? Sisanya gitu loh. Kira-kira bagus yang mana Pak? Yang awal. Pastinya begitu Pak. Saya setuju tuh Pak.
Makanya kalau antum punya uang Pak, dari mujmal ya secara keseluruhan, gabungan secara keseluruhan uang itu, keluarkan 2,5% baru kita nikmati. Makanya tadi kan di sisi perencanaan keuangan ini profesi saya, empat kewajiban kita kepada Allah itu pertama adalah menunaikan kewajiban kita kepada Allah apa? Zakat tadi Pak. Jadi kepada Allah itu yang pertama, baru yang kedua itu kepada orang lain, baru kepada kehidupan kita di masa depan, tabungan, investasi dan sebagainya, baru terakhir untuk hidup hari ini. Jangan dibalik ini. Ini yang menjadi masalah itu. Nanti kalau dibalik kacau nih pasti. Kalau antum punya uang, antum habiskan hari ini dan tidak mikir besok, nggak bayar utang, nggak bayar zakat, lebih parah lagi itu. Nah, jadi kalau di sisi perencanaan keuangan itu memang empat-empatnya harus dilakukan. Tapi yang paling utama adalah menunaikan zakat. Dan kalau bisa zakat itu dari harta kotor. Kalau bisa Pak. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mendapat. Allah nabi sawab. Salah itu. Udah lewat suruk nih, jauh banget nih suruknya. Siap. Kalau bicara kepada kepemilikan aset properti misalnya, Ya. atau misalnya kendaraan, Ya. tetap di awal kepemilikan itu kita keluarkan zakat ya. Betul. Walaupun nanti digunakan mau pakai pribadi atau sewa Boleh. atau diberdayakan, tetap kepemilikan awal ya. Tetap. Karena kepemilikan kita kan. Tadi jadi intinya milkut tam itu kepemilikan penuh. Jadi harta itu memang kuasa kepemilikannya ke kita, enggak ke orang lain. Beda kalau antum punya mobil, tapi mobil itu milik orang dua misalnya, berdua dengan orang lain gitu. Kita beli patungan untuk kita pakai sama-sama misalnya gitu. Ya tinggal dihitung apakah memenuhi kriteria nisab atau tidak. Itu aja sebetulnya. Jadi memang syarat wajib zakat itu memang betul-betul ke milkut tam. Milkut itu milik penuh. Jangan lupa penuhnya nih ya. Milik itu kan ada yang tidak penuh. Karena nanti milik itu ada yang tidak penuh dan ada yang penuh. Nah, milik penuh itu syarat wajibnya. Supaya apa? Supaya jelas siapa yang punya kuasa untuk menunaikan zakat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita miliki tidak penuh, jadi sebenarnya kita tidak menjadi wajib zakat. Nah, itu yang jadi poin pentingnya. Baik, begitu. Insya Allah luar biasa ya. Memang kalau diskusi soal uang itu Pak. Ya, saya kebetulan karena saya di lembaga ambil zakat, saya sering dimintai masukan soal zakat gitu kan. Memang agak kritis ini ya, agak kritikal, agak penting dan mendesak begitu ya. Termasuk nanti soal faraid itu. Faraid Bapak Ibu, kumaris itu ya. Waduh, itu Pak. Dan saya lihat tampil praktek kita di kehidupan kita itu, ini soal uang juga nih ya. Banyak kita itu tidak memenuhi kriteria faraid itu. Dan itu juga jadi masalah. Allahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin. Sekali lagi jazakumullah. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Alhamdulillah. Begitu kita tutup Mas Arif. Baik. Sama-sama kita tutup kajian kita dengan sama-sama menghadap ridha Allah dengan menutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.